Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam renungan malam dari Majelis Resort GKI Sampit edisi 1 April 2026. Adapun nas sebagai dasar renungan malam sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30 dengan judul Yesus memperingatkan Yudas. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-21 sebagai berikut. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia renungan malam, Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat 30 menekankan pentingnya kesetiaan, kewaspadaan rohani, dan kasih Kristus yang tak bersyarat. Bahkan saat dikhianati. Narasi ini mengajarkan untuk tidak mengkhianati Tuhan melalui ketidaksetiaan, pengkhianatan, tetapi meneladani kasih Yesus yang memberi kesempatan bertobat, bukan mendendam. Berikut ada poin-poin penting dari Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30 ini. Yang pertama, kesetiaan dan integritas anti pengkhianatan. Kisah Yudas memperingatkan kita untuk tidak menjadi pengkhianat iman demi keuntungan duniawi. Kesetiaan harus dijaga, baik dalam persekutuan maupun kehidupan sehari-hari. Jadi kesetiaan dalam arti luas, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam perjanjian, dalam ikrar, tetapi lebih-lebih ialah setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan kepada kita dan seluruh umat manusia. Yang kedua, waspada terhadap dosa dan iblis. Yudas dikuasai iblis setelah pintu hatinya terbuka untuk dosa, yakni keserakahan. Kita harus waspada dan tidak membiarkan dosa yang ringan, yang kecil, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Mulai dengan ketidakjujuran soal keuangan yang dilakukan Yudas, akhirnya berpuncak pada jual Yesus dengan 30 keping uang perak. Nah, ini adalah kita diajarkan dan diberikan peringatan bahwa kita tidak boleh kompromi dengan dosa, dengan iblis, mulai dari hal-hal kecil sampai nanti pasti bisa membuah kepada dosa, hal-hal besar yang mencelakai kehidupan kita. Yang ketiga, kasih Kristus yang tidak memaksa. Yesus mengetahui Yudas akan mengkhianatinya, namun tetap mengasihi dan memberi kesempatan bertobat hingga saat terakhir. Kasih Tuhan tidak memaksa tetapi memberi ruang untuk pertobatan. Walaupun Yesus tahu bahwa Yudas
sudah menerima uang untuk menjual, menyerahkan dirinya kepada imam-imam. Tetapi Yesus tetap dalam perjamuan terakhir memberikan ia roti, ambillah, makanlah. Dan inilah kasih yang tak bersyarat itu. Dia mengharapkan pertobatan dari yaitu Yudas Iskariot. Berikutnya yang keempat, merespon dosa dengan pertobatan saat Yesus memberikan tanda roti. Itu adalah teguran keras. Namun Yudas memilih untuk tetap pergi ke dalam kegelapan. Kita diajar untuk merespon teguran firman Tuhan dengan bertobat, bukan dengan mengeraskan hati. Kita sering mendengar firman Tuhan baik melalui kita baca sendiri, melalui khotbah, melalui perenungan, melalui YouTube, melalui khotbah di gereja. Kalau ada teguran, janganlah kita menjadi hanya tersinggung, lalu merasa tidak nyaman, tetapi harus bertobat, tidak bertahan di dalam dosa. Dan berikutnya yang kelima, mengampuni dan tidak pendendam. Jika dihianati atau disakiti, tindakan yang diajarkan adalah mengampuni, tidak menjadi pendendam. Membiarkan Tuhanlah yang bertindak dan pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi dengan demikian bahwa kita diingatkan supaya mengampuni dalam nas ini. Yang keenam, ketaatan di tengah penderitaan. Yesus tidak pasrah secara fatalistik, melainkan secara aktif taat kepada kehendak Allah Bapa. Meski harus menderita, yang menjadi teladan bagi pengikutnya dalam menghadapi berbagai-bagai masalah pencobaan berat di dunia ini, tidak menyerah secara fatalistik, tetapi berserah sempurna. Tuhan akan menolong setiap umat yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia renungan malam, secara keseluruhan perikop ini memanggil kita untuk hidup tulus, waspada, dan berakar kuat dalam kasih Kristus agar tidak jatuh ke dalam pengkhianatan, jual Kristus untuk perkara kenikmatan dunia, tetapi taat dan setia kepada Kristus sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga menjadi pelaku firman-Mu dengan setia sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi seluruh warga jemaat kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat teristimewa, para pendengar setia renungan malam Majelis Resort GKI Sambi. Berkati mereka semua, pimpin pelihara kami semua dalam berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kebaikan, kemurahan, dan cinta-Mu mengalir dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, dalam studi, dalam perjuangan mereka untuk mencapai masa depan. Tuhan berkati mereka menjadi orang-orang yang sukses, menjadi kebanggaan, menjadi puji, hormat, kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan gereja-Mu, para pekerja-pekerja gereja di ladang Tuhan. Tuhan memberkati sehingga pelayanan berjalan dengan baik, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan, jiwa-jiwa memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berkati kami semua yang akan merayakan, memperingati Jumat Agung kematian Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kami.
Kami juga akan merayakan kebangkitan Kristus pada tanggal 5 April yang akan datang. Berkati warga jemaatmu untuk merayakan peristiwa penting ini dengan beriman, menguatkan komitmen kami untuk setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkati bangsa negara kami tercinta Republik Indonesia ini. Berkati Kabupaten Kota Waringin Timur ini, sehingga dibangun dengan baik, damai, sentosa, aman, dan kami boleh beraktivitas dengan baik. Berkati juga yaitu Sinode Umum Gereja Kalimantan Polisi yang akan dilaksanakan tanggal 7 sampai tanggal 10 Juli 2026 di Puruk Jauh, sehingga semua berjalan dengan lancar dan baik, dan itu semua membawa kemajuan bagi Gereja Kalimantan Polisi. Berkati pertemuan Raya 3 Perempuan GKE yang akan berlangsung tanggal 11 sampai 13 Oktober 2027 di Kota Sampit ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami masing-masing di dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa dan berserah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.